Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar semua adik-adik sekalian, sehat di pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat ya. Nah, alhamdulillah di hari ini Pak Indra ketemu dengan adik-adik sekalian dengan mahasiswi IAT ya, Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 3E. Nah, Fakultas Usuluddin dan Dakwah ya, IIKI Jakarta. Nah, ini adalah pertemuan perdana kita di mata kuliah kewirausahaan. Senang sekali ketemu adik-adik sekalian di mata kuliah ini, karena mata kuliah ini adalah mengajarkan adik-adik sekalian untuk semangat untuk berbisnis, semangat untuk berusaha, ya, semangat untuk menjadi mahasiswa-mahasiswa yang di satu sisi hafizul Quran, tapi di sisi lain kemudian jadi ilmuwan, tapi di sisi lain juga punya uang, yang dengan uang itu bisa untuk diniatkan untuk bisa berdakwah lebih baik dari hari ke hari. Pingin nggak sih kira-kira? Pingin ya, hafizul Quran, lalu kemudian punya ilmunya, lalu punya duitnya lah kira-kira gitu ya. Keren banget lah kira-kira. Nah itu komplit sempurna lah, saya pikir itu. Nah adik-adik sekalian rahmatullah, di pertemuan ini mari kita buka ya. Pak Indra pagi hari ini masih berada di Bangkinang Kampar Riau ya. Jadi masih berada di daerah. Biasanya Pak Indra berada di Jakarta. Nah ternyata di kelas ini ada juga yang dari Bangkinang ya, Kampar ya. Mungkin ada yang dari tempat lain dan berbagai macamnya. Nah baik, kita akan mulai mata kuliah kita di pagi hari ini dengan membaca Hayya Nabtati bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik adik-adik sekalian, untuk keberkahan mata kuliah kita di pagi hari yang baik ini, ada baiknya kita akan mendengarkan baca Al-Quran dari salah seorang di antara kita. Silakan siapa yang bertugas membaca Al-Quran, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Quran Surat Al-Fatir ayat 29. Shadaqallahul Azim. Shadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Wirda ya, Wirda Aulia. Ini merupakan KM ya, ketua kelas kita yang sudah membacakan Al-Quran di pagi hari yang baik ini. Nah, mudah-mudahan Allah memberkahi Wirda dan memberkahi kita semua yang mendengarkan baca Al-Quran di hari ini. Wirda, kalau boleh tahu itu surat apa, ayat berapa ya Wir? Surat Al-Fatir ayat 29, Pak. Surat Fatir ayat 29. Wirda ini lagi mana nih? Pagi ini sedang di mana nih baca Al-Qurannya? Di rumah, Pak. Di mana? Ciputat? Di Jakarta. Oh, Jakarta. Nah, baik. Nah, di surat itu pada dasarnya menjelaskan pada kita bersama bahwa dalam bisnis itu tidak hanya mengandalkan kekuatan 4P atau yang sering kita kenal dengan kalau mau sukses bisnis itu kan 4P ya. Produknya harus bagus, barangnya harus bagus, lalu kemudian price-nya harus bagus, harganya harus bagus. Yang ketiga adalah apa? Place, tempatnya juga harus bagus. Yang keempat adalah promosinya harus bagus. Nah ternyata menurut Mbak Nur Hayati Subagat, Aurnel Wardah, sehebat apapun 4P ini, ya sekeren apapun kira-kira 4P, sehebat apapun ada punya barangnya, sehebat apapun harganya, sehebat apapun ya tempatnya, sehebat apapun promosinya, kalau tidak ditambah dengan 5P, ya P yang kelima itulah pertolongan Allah, maka nggak bakalan jadi. Yakin nggak sih? Jadi ini Masya Allah luar biasa. Itu yang membuat Subakat Auner Wardah itu menjadikan bisnisnya ya, menjadi bisnisnya itu besar, yang Masya Allah luar biasa. Kita kenal sekarang Wardah di mana-mana. Jadi 5P.
Ditambahlah oleh Mbak Nur Hayati Barkat menjadi 5P. P yang kelima itu apa? Pertolongan Allah. Gimana caranya minta pertolongannya Allah? Caranya dengan ayat yang dibaca oleh Wirda tadi. Ya, apa kata Allah di situ? Innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang rajin baca Al-Qur'an. Syarat yang pertama adalah rajin baca Al-Qur'an. Jadi adik-adik sudah masuk kategori ini. Jadi Masya Allah luar biasa, rajin baca Al-Quran. Lalu kemudian yang kedua apa? Wa aqamus shalah, rajin sholat. Ya, jangan sampai kemudian bisnis ya sibuk tapi sholat kemudian nggak pernah. Atau kemudian lupa sholat kira-kira gitu kan. Ya, karena saya sebagai pedagang menyadari betul bahwa semakin datang waktu sholat itu semakin banyak itu orang datang membeli. Nah, maka saya biasakan, saya punya toko kecil-kecilan, alhamdulillah. Ya namanya maghrib, ba'da maghrib Allah kasih rezeki lebih banyak lagi, Masya Allah luar biasa. Jadi tarawih gitu, tarawih tutup. Ba'da tarawih Allah ganti, banyak datang. Nah, jadi ternyata saya ketemu loh Dek, di kaitan ayat ini dengan surat Toha 132. Apa kata Allah di situ? Wa'mur ahlaka bis sholat. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Wastabir, bersabar. Kamu tidak perlu tanya tentang rezeki deh kata Allah. Nahnu, kami yang kasih rezeki. Kenapa? Wal akibatul taqwa. Kan Anda termasuk orang bertakwa. Keren banget kira-kira. Dan hampir semua orang-orang hebat itu menyempurnakan sholatnya. Adik-adik pernah tahu namanya Mas Budi Harta, seorang pengusaha yang awalnya adalah merupakan tukang las keliling kampung, ya. Sekarang dia punya pabrik baja terbesar di Cikarang. Kalau adik-adik lihat di jalan tol di Jakarta itu ada mobil warna hijau, ya. Itu mobil warna hijau itu tulisan di belakangnya apa? Utamakan sholat dan utamakan selamat. Nah, tempat yang paling bagus di pabriknya adalah dia mengatakan dalam kalkulasi bisnis, ya semestinya rugilah. Ya, 1 jam waktu sholat ditunda, ya 1 jam waktu kerja ditunda karena sholat, ya kan? Berapa banyak kerugian mesin-mesin berhenti semua, ya kan? Tapi Masya Allah hari ini dia mengatakan semakin dekat kepada Allah, semakin Allah kita sempurnakan sholat kita kepada Allah, Allah sempurnakan rezeki kita. Hari ini pabriknya maju, Masya Allah. Beda lagi dengan Mas Mono misalnya. Mas Mono itu adalah merupakan ayam bakar Mas Mono. Itu absensi paginya lah duha. Keren, Masya Allah luar biasa. Jadi ini luar biasa. Spiritual company ini Masya Allah luar biasa nih adik-adik sekalian. Jadi bukan hanya mengandalkan otak, ya, mengandalkan modal, kemudian melupakan Allah. Tidak. Oleh karena itu sempurnakan sholat tadi, Allah sempurnakan rezeki. Yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaq. Lalu kemudian yang ketiga adalah bersedekah. Nah ini Masya Allah luar biasa. Bersedekah itu Masya Allah luar biasa. Sedekah itu menambah kaya atau menambah miskin? Menambah kaya. Yang benar. Orang sedekah 1 juta, orang punya uang 1 juta, sedekah 100.000. Kurang dong, Neng. Jadi 900.000. Nah, gimana ceritanya tuh? Ayo, gimana meyakinkan Pak Hendra dan teman-teman? Tapi di Al-Quran dikatakan yamhaqullah riba wa yurbis sadaqat. Allah musnahkan harta riba, Allah tumbuh suburkan harta sedekah. Riba itu kan kalau kita punya duit 1 juta, kita pinjemin sama orang lain, lalu kita bilang, ente nanti bayar sama saya dong, bunganya 10%. Berarti kan dapat 100.000 kan, bertambah dong. Tapi itu menurut Allah itu musnah nanti. Tapi sedekah yang ente punya 1 juta, lalu kemudian ente sedekahkan 100.000, itu berkurang. Tapi di situ bertambah kata Allah. Gimana ceritanya Pak Hendra? Kita ketemu kaitannya dalam surat Al-Baqarah ya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang menafkahkan harta mereka di jalan Allah, 1 jadi 7. 7 itu jadi 100 tiap-tiap itu menjadi 700 kali lipat. Kebayang loh adik sekalian. Sedekah 1 juta. Ya, tapi kalau kita taruh uang kita di lembaga keuangan 1 juta, ya, lalu kemudian bagi hasilnya 7% lah, anggaplah 7% atau dibagi dengan 12 bulan, itu ekuivalen sama dengan 0,5%. Berapa kira-kira 0,5%-nya? 0,5%-nya cuma dapat 5.000 deh. Lebih banyak mana? Sama Allah 7 juta, sama manusia 5.000. Mana lebih banyak? Sama Allah 7 juta. Tapi kan kita tanya, Pak Hendra mana yang 7 jutanya? Aku nggak lihat yang 7 jutanya mana. Yang 7 juta itu anakmu sehat, istrimu sehat, suamimu sehat, keluargamu sehat. Karena sehat kau bisa dagang. Karena sehat kau bisa ngantor. Karena sehat kau bisa cari ke ladang. Coba 1 saja yang sakit, Masya Allah, qadarullah. Ya, nggak bisa, semua stop, semuanya berkurang. Di sini Masya Allah, Allah ajarkan pada kita, sedekah itu adalah menambah rezeki dan menolak bala. Keren banget loh, Dek. Jadi
Maka di ujung ayat itu dikatakan tijaratan lan tabur. Kalau kau amalkan 3 ini dalam kehidupan bisnismu sehari-hari, ya kau dagang yang maksimal, cari bagus, harga yang bagus, lalu kemudian tempat yang bagus, lalu kemudian promosi yang bagus, offline maupun online. Tapi ketika kau lobby Allah dengan pertolongan Allah, disinilah yang kemudian dahsyatnya rezeki yang kita terima dari Allah. Ya, yaitu karena kita melobi dua deh, melobi dunia dan melobi langit. Oh, kok melobi langit, Pak Hendra? Iya. Apa kata Allah di Al-Quran? Kul may yarzuqukum minas samai wal ard. Katakan siapa yang memberikan Anda rezeki dari langit dan bumi? Ayo. Apa deh di Al-Quran? Ayo dong, Hafizul Quran, ayo. Terusin ayatnya dong. Kulillah. Katakan Allah. Nah, kalau gitu mati-matian melobinya ke manusia atau ke Allahnya? Ayo. Hah? Ayo. Nah, jadi jangan sampai kemudian gara-gara bisnis, kemudian nggak pernah baca Al-Quran, gara-gara bisnis lupa sholat, jangan sampai gara-gara bisnis kemudian nggak pernah. Alhamdulillah apa yang Anda terapin itu dalam kehidupan sehari-hari, alhamdulillah, masya Allah luar biasa. Jadi mudah-mudahan lah ya kita itu penerima rezeki atau pembagi rezeki deh, pemberi rezeki, penerima atau pemberi? Kita penerima rezeki. Kita itu pemakan rezeki atau pengatur rezeki? Pemakan rezeki. Siapa yang ngatur rezeki, Dek? Siapa yang bagiin rezeki, Dek? Allah. Kalau begitu, Allahnya jangan ditinggalin, Allahnya didekatin. Setuju ya? Wah, keren-keren. Insya Allah luar biasa ya. Mudah-mudahan dari 1 semester ini kita tidak hanya belajar tentang kewirausahaan ya secara konvensional, tapi kita juga belajar tentang bagaimana cara Allah ya mengatur rezeki kita, lalu bagaimana kemudian kita punya bisnis tapi tidak melupakan Allah, punya bisnis malah mendapatkan keuntungan, dapat keberkahannya juga, halal lagi, keren banget lah dunianya. Insya Allah akhiratnya bahagia. Setuju? Senang? Baik adik-adik sekalian, mudah-mudahan Pak Hendra dan adik-adik semua, termasuk pengusaha, calon-calon pengusaha ya, yang punya bisnis teruskan, terapkan itu dalam hidupnya, tapi yang belum punya bisnis, semangat, ya adik-adik